Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Akana Paro dengan NIM 2106608 dari Prodi PJKR UPI Fakultas FPOK. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan motivasi dalam aktivitas olahraga. Istilah umum motivasi adalah kemauan untuk melakukan sesuatu. Tanpa kemauan untuk berprestasi, seseorang akan sulit didorong untuk berprestasi. Motivasi adalah proses aktualisasi energi psikologis yang dapat menggerakkan individu untuk beraktivitas, sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas tersebut, dan juga menentukan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Pada poin A ada pengertian, batasan, dan urgensi motivasi. Ada dua istilah yang sering dipergunakan saling tukar menukar, yaitu motif dan motivasi. Istilah motif menunjukkan kepada sumber pendorong atau pergerakan perilaku manusia. Motif adalah energi psikologis yang bersifat abstrak mewujudkan, hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi tingkat laku yang ditampilkan standar 2016. Adapun motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber pergerakan atau pendorong. Motivasi sebagai proses psikologis adalah refleksi kekuatan interaktif antara kognisi, pengalaman, dan kebutuhan prestasi. Adalah perpaduan antara latihan keterampilan dengan motivasi. Diartikan juga sebagai sebuah koordinasi yang menggerakkan perilaku dan pengarahan aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Setidaknya ada 3 alasan yang motivasi dalam proses belajar. Yang pertama, motivasi merupakan generator pergerakan internal di dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas. Kedua, motivasi dapat menjamin kelangsungan aktivitas. Ketiga, motivasi berperan dalam menentukan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada poin B, yaitu motivasi olahraga dalam perspektif teori determinasi diri. Motivasi menjadi 2 bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri atlet yang menyebabkan berpartisipasi dalam suatu apapun. Motivasi intrinsik diartikan sebagai dorongan yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan, yang mendorong individu berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga, sifatnya sementara dan tidak stabil. Lalu kedua jenis motivasi ini memiliki hubungan saling menambahkan, menguatkan, dan melengkapi satu sama lain. Motivasi ekstrinsi memiliki 4 subdimensi. Satu, external regulasi of intrinsic motivation. Regulasi eksternal adalah jenis motivasi yang meregulasi perilaku sepenuhnya. Kedua, intrinsic regulasi of ekstrinsic motivasi. Terhubung adalah jenis atau dimensi motivasi dalam bentuk tuntutan eksternal yang meregulasi perilaku individu, tetapi tidak semuanya seperti regulasi ketiga, individu regulation of intrinsic motivation. Adalah jenis motivasi yang meregulasi perilaku secara internal. Perilaku dipilih dan ditentukan secara pribadi otonom. Lalu satu dimensi lain ke dalam motivasi eksternal yang disebut regulasi integral. Regulasi beberapa ciri atlet yang memiliki motivasi intrinsik. Ke-1, berorientasi pada kepuasan dalam diri. Kedua, biasanya tekun, rajin bekerja keras, teratur, disiplin. Ketiga, tidak suka bergantung kepada orang lain. Yang keempat, memiliki karakteristik kepribadian yang positif, matang, jujur, sportif, dan lain-lain. Yang kelima, ada seorang yang memiliki motivasi kristik akan melakukan aktivitas secara lebih permanen. Beberapa individu yang termotivasi secara ekstrinsik. Yang satu, kurang sportif atau kurang jujur, seperti licik atau curang. Yang kedua, sering tidak menghargai orang lain, lawannya, atau peraturan pertandingan. Ketiga, cenderung berbuat hal-hal yang merugikan, seperti menggunakan obat perangsang mudah dibeli atau disuap. Terus yang terakhir, kurang semangat dan bergairah. Pada poin C, motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi merupakan suatu dari 3 motif yang
diluncurkan Michelin pada tahun 1953 bersifat teori motivasi prestasi. Ada 3 bersifat teori yang diumumkan dijadikan dasar untuk mengembangkan motivasi berprestasi, yaitu teori kebutuhan berprestasi, teori atribusi, teori tujuan berprestasi. Teori kebutuhan sebuah teori yang didasarkan oleh proses interaksi antara faktor individu, faktor sosial sebagai perilaku, komponen motif, ada komponen kondisi individu, ada komponen kecenderungan perilaku, terus komponen reaksi emosi, komponen perilaku yang terkait dengan prestasi. Nah, teori atribusi menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku dipandang dari aspek situasi dan di posisi internal dan eksternal pada faktor-faktor tetap atau tidak tetap. Teori tujuan berprestasi, teori ini didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan setiap individu atau cara-cara yang berbeda ketika individu menilai komposisi yang keberhasilannya. Nah, pada poin D, strategi dan pengukuran motivasi. Strategi meningkatkan motivasi. Strategi verbal adalah strategi memotivasi dalam bentuk atau kata-kata verbal, motivation. Strategi perilaku adalah strategi memotivasi dalam bentuk perilaku. Pemberian insentif atau bonus merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi atlet. Pemberian tahayul, superstition. Tahayul adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu benda yang memiliki simbol kekuatan atau daya dorong mental. Penyajian gambar-gambar, pemberian mental imaginary, pemberian motivasi karena takut, penetapan tujuan. Nah, yang kedua yaitu pengukuran motivasi. Pengukuran motivasi itu ada contohnya dimensi konstruk, motivasi dimensi konstruk itu prestasi dan prestasi. Metode pengukuran motivasi diukur dengan berbagai cara, yaitu 3 metode diantaranya dibicarakan dalam buku ini adalah observasi langsung, penilaian oleh orang lain, dan laporan diri. Poin E, aplikasi konsep motivasi olahraga. Ke-1, para guru, pelatih, pembina olahraga seyogiana memformat program dan strategi implementasi untuk pembelajaran atau pelatih yang bervariasi, menarik, dan tidak menonton. Kedua, setiap atlet memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, ada para guru, pelatih, dan pembina olahraga perlu mendesain tujuan latihan secara hierarkis. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.